Kalau untuk sepak terjang jadi guru ngaji itu belum pernah. Mungkin pernah dulu di kuliah, cuman sebatas dari Kajian kita kali ini kita mengenal huruf aja dulu. Di sini kita ya jangan gengsi-gengsi. Jangan malu. Ilmu, ya enggak? Iya. Untuk masa depan. Ya berani kalau untuk bisa ya. I, U, Ba. Jadi alif itu adanya di pangkal tenggorokan. Nani nuban. Nani nuban. Nunan naninan naminal munimaninan nanina. Nunan naninan naminal munimaninan nanina. Amin. 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 Kalau untuk sepak terjang jadi guru ngaji itu belum pernah. Mungkin pernah dulu di kuliah, cuman sebatas dari kemampuan yang sebatas ini aja. Pernah belajar, jadi kita ngajarin orang lagi. Kalau kita belajar ngaji, ya di kantor dulu udah belajar ngaji dulu gitu kan, dari berbagai macam guru. Dari yang gurunya Kori itu mungkin kalau yang di Tangerang kenal Ilmi Fuad yang orangnya gemuk, ada yang kenal nggak? Atau mungkin Ustadz Ahyar. Ustadz Ahyar itu yang ajan di Trans TV. Trans TV, terus pokoknya yang Trans 7 seperti itu. Dan kita belajar dari situ gitu. Seperti itu. Jadi sama juga kita di Mujahidin juga belajar juga sama Ustadz Fikri, temennya Bang Omar tuh. Dia juga jago juga berarti sebenarnya. Pura-pura aja dia. Mana aja. Lagi nyaru diri aja. Iya, bisa nyaru aja, nyaru aja. Lagi nyaru aja dia. Dadah mulu. Ustadz Fikri seperti itu. Jadi mungkin gini ya, kalau kita belajar Quran, kadang-kadang kan dari apa namanya, mungkin tadi ada kita share tuh video apa namanya, Dia yang video yang di grup itu ya. Iya. Jadi kalau kita mau belajar itu ilmunya harus ada. Yang kedua faktor fisik gitu kan. Ya memang mau nggak bisa dipungkiri kalau fisik ya, kayak kita misalnya ada yang cadel, ada yang ompong, itu mempengaruhi keluar ya bacaan, itu sangat berpengaruh. Kita nih ngaji, saya pribadi gitu kan, kalau udah ngaji misalnya sama Ustadz Hilmi, Ustadz Ahyar, udah nggak disalahin, tapi nggak disalahin dalam arti tanda tanya, karena memang udah memaklumin, jadi udahlah ini kesalahannya di situ aja gitu kan. Kadang kita ngaji begitu, apalagi kalau udah kakek-kakek ngomong itu, kalau udah ngajar, kalau giginya udah ompong, itu udah berantakan terus. Jadi akhirnya dimaklumin seperti itu. Jadi istilahnya aneh pribadi nih untuk ngajar itu sebenarnya bisa dibilang nggak punya sanad lah. Nggak punya sanad tuh artinya untuk riwayat nggak dapat lah ijazah seperti itu, tapi sekedar bisa. Kalau kita baca Quran misalnya kemarin ditanya udah khatam berapa kali, ya udah nggak ngitungin khatamnya berapa kali gitu kan, seperti itu. Udah nggak ngitungin gitu, seperti itu. Jadi istilahnya udah biasalah seperti itu. Kajian kita kali ini kita mengenal huruf aja dulu. Mengenal huruf karena kan rata-rata kita nih hampir masih kecilnya pernah ngaji. Tetapi karena kesibukan kita sehari-hari itu yang kita buat untuk megang Al-Quran mengaji lagi udah enggak. Nah di kesempatan kali ini kita kenalin huruf dulu lagi aja, flashback waktu kita ngaji waktu zaman dulu aja. Jadi setelah udah flashback, nanti kan udah mengenali huruf, pasti dia nanti tinggal bacanya, nanti kita tinggal membenerin aja harkat-harkatnya itu. Di sini kita ya jangan gengsi-gengsi. Jangan malu. Ilmu, ya enggak? Iya. Untuk masa depan. Ya berani kalau untuk bisa ya. Sebenarnya ini biasanya ada di Qurannya yang bentuk Usmani, atau biasa kita ngaji di Karisma Risalah, atau misalnya Ustadz Fikri. Ini sama, biasanya ada latihan begininya gitu, seperti ini. Ini supaya kita ngelatih lancar gitu, supaya lancar nih lidah biar nggak lengket. Mungkin nanti mungkin Ane jelasin dulu, mungkin kalau nanti kira-kira dari temen yang udah biasa ngaji.
yang udah biasa ngaji, kalau kira-kira ada sedikit beda, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Ini aneh pribadi kagak dapat sanad, artinya kagak punya sanad gitu. Makanya tadi yang bilang, kalaupun aneh udah baca benar, tapi itu pun pembenarannya ada dua, antara benar, dan kedua pemakluman. Iya, kita dimaklumin lah seperti itu. Itu ada berapa huruf yang kita tulis? 28. Kalau zaman dulu 30. itu sampai 30. Ya. Ada alifnya, ada hamzahnya, ada lam alif. Ya, ada 30. Ingat kalau yang rata-rata, kalau yang sekarang nih, kalau kita ngaji misalnya metode-metode sekarang itu alif sama hamzah ada, iya sama gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, alif itu dia cuma buat mat doang, buat manjangin aja. Tapi kalau hamzah itu semua tuh, misalnya alhamdulillah, walaupun depannya alif itu sebenarnya hamzah, seperti itu bacanya, itu hamzah gitu, seperti itu. Tapi memang karena kita belajar ikro ataupun kita gunain ikro yang lama, ya kita tetaplah pakai metode-metode yang lama. Huruf alif tetap ada, walaupun sebenarnya itu hamzah. Ini sebenarnya nanti ini kita buat latihan buat hurufnya aja dulu ya. Maksudnya nanti kalau untuk penjelasannya ini nanti apa namanya, mungkin insya Allah minggu pekan depan 2 minggu lagi kita buatin yang lebih enak bacanya. Tapi ini supaya kita mengenal ini aja, kita ngikutin dulu aja. Iya, betul. Seperti itu. Ngelatih Soalnya kalau lidah, ngikutin ngelatih lidah. begini agak apa namanya, agak susah. Seperti itu. Kokola lah atau apa semacamnya gitu. Nanti kita tes satu-satu ya. Ini boleh abis aneh ngomong, terus teman-teman ngikutin dulu ya, gitu ya. Kita mulai dari huruf hamzah atau alif. Nah ini bacanya a, i, u, ba. Jadi alif itu adanya di pangkal tenggorokan. Dia sama h. A itu ada di sini nih, alif. Alif, hamzah itu ada di sini. Seperti itu. A, i, u, ba. Seperti itu. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Seperti itu. A adanya di sini. Jadi gini ya, untuk metodenya kita pastiin setiap nih di mana-mana kalau ngaji, kalau apalagi ngaji sama Ustadz Fikri. Ini Ustadz Fikri ini yang ngarang buku ini, yang namanya Mas ya. Jangan di ini, kita lanjut aja, buang waktu. Oh iya, siap-siap. Cepat aja. Gak apa-apa bang, namanya ini. Udah, itu teman kita. Udah, juga. no, rem no. Iya, benar. Iya benar. Jadi begini, dalam pengucapan huruf A, I, sama U itu kalau bisa dibuka mulutnya. Jadi jangan sampai gini, I, Kayak orang jangan malu ya, gitu. Iya, jadi harus dibuka. Misalnya A, I itu harus senyum. Kalau bisa giginya kelihatan gitu. I, U itu harus monyong. Itu kalau mau Ustadz Fikri, itu memang harus seperti itu. Dimonyongin, dinyengirin, dimangapin gitu. A, I, U, seperti itu. Jadi begitu kita, ini sebenarnya kita untuk modal awal, untuk mungkin nanti ini kalau bisa dibawa aja ke rumah. Itu latihannya bacanya begitu. Harus memang agak lebay, nggak apa-apa. A, I, U. A, misalnya babi, bubab. Bubam bani babna minal bubni mabi bam bani ba. Harus kebuka. Jadi jangan babi bubab nggak kebuka. Apalagi ngomong bu itu babi bubab gitu, seperti itu. Ini supaya kita lancar nantinya. Ini ikutin ya, kita bareng-bareng. Aneh sebutin dulu, habis itu teman-teman. Kita mulai dari huruf alif atau hamzah. A, I, U, ba. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu'nima, i, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu'nima, i, an, ani, a. Yang kedua huruf ba. Babi, bubab. Babi, bubab. Ba itu ada di bibir, Bab. terus babnya itu bab, Bab. itu kolkola. Bab. Mantul. Bab. Iya, mantul.
Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bubam bani babna Itu huruf ba. Jadi nanti kalau bisa nanti 2 minggu lagi kita ngulang lagi nih, biar kita benar-benar lancar. Iya, iya. Jangan sampai salah. Harus lancar. Harus lancar ini. Ini kalau kita udah kebuka lidah Iya, mulut, ini bisa, kalau baca bisa. Quran udah tinggal ngelancarin doang. Tapi ini kuncinya di sini buat latihan. Kita lanjut ke huruf ta ya. Ta itu dia sifatnya ada hamas tatitu. Jadi harus kalau bisa nih di mulut harus ada keluar angin. Makanya kalau penulisan ta itu dia biasanya tulisannya T sama H. Tatitu bat. Seperti itu. Coba di tangan tatitu bat. Tatitu bat. Ya harus keluar ya. Harus ada anginnya. Harus ada angin keluar dari mulut. Tatitu bat. Tatitu bat. Tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Tutan tanitanna minal mutnimati tan tanita. Sasi subat. Tutan sanisas naminal mutnimasi san sanisa. Susan sanisatna minal mutnimati tan tanita. Kaf ya. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukang kanikak naminal muknimaki kang kanika. Kukang kanikak naminal muknimaki kang kanika. Mungkin nanti ada huruf-huruf yang mantul ya. Selain lam, mim sama nun itu bikin huruf mantul. Iklab dong. Iya, kayak ada kol-kolahnya gitu. Misalnya contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya kenapa memang kita harus disuruh mangap supaya memang udah alhamdulillah. Itu kenapa pentingnya harus kebuka. Misal kita ngomong huruf a, i, u, itu fungsinya seperti itu. Orang kalau misalnya nggak kebuka nih, mulut kita nggak kebuka, ngomong al itu berat kan jadinya alhamdulillah. Jadi lamnya itu keseret. Jadi ada kol-kolahnya lamnya itu. Padahal dia murni nggak ada ini. Tapi kalau kita udah biasa nih, kita metode mangap a, i, u, a, i, u. Kita ngomong mulut nggak kebuka aja, alhamdulillah nggak bakalan kedengeran tuh, alhamdulillah nggak bakalan gitu. Seperti itu. Ini yang sering kesalahan orang, misal jadi imam itu kedengeran. Jadi bisa nih mungkin nanti kalau misalnya lagi berjamaah perhatiin imamnya, lamnya mantul nggak? Begitu. Alhamdulillah itu udah pasti salah. Yang benar alhamdulillah. Iya seperti itu. Lamnya itu nggak mantul. Kita coba ya. Lalilubal. Lulallanilal minal mulni malilallanila. Huruf lam terbilang mudah, hanya tadi itu aja yang masih hati-hati, dia mantul. Kebanyakan begitu. Kalau udah terbiasa, dicepetin temponya. Jangan alhamdulillah, jangan begitu. Alhamdulillah, udah nyambung aja gitu. Jangan dijeda. Kalau dijeda itu seolah-olah ada sakta atau ada alif yang kena sukun atau ada ain yang kena sukun. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Biasanya alhamdulillahi rabbil alamin, bilnya mantul bil alamin. Nah, itu yang salah juga. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Itu huruf lam ya. Mim Sekarang mim. Huruf mim itu juga ada di ujung lidah dan dia ada khoisum tuh. Khoisum itu
huruf khoisum itu yang buat didengong-dengongin, mim sama nun. Jadi kalau orang kalau ngomong huruf mim, kalau hidungnya ditekap itu kagak bisa ngomong. Misalnya apa-apa gitu. Apa ada baca? Jadi mandek gitu. Ando. Aminuban. Nunan naninal naminal mu. Ulang. Naninuban. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Berarti pertemuan berikutnya kompetensi ya. Tes 1, pertemuan berikutnya kompetensi. Yang nggak datang Ji. Datang lagi. Datang lagi namanya belajar. Iya benar ya, datang aja. Sama Mumpung kita yang datang nih teman-teman juga. Kecuali ntar si Ayu manggil anak-anak kecil baru udah malu nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini teman-teman kita begini mah ya jangan malu lah. Kita kalau misalnya baca Al-Baqarah, boleh bawa apa? silakan boleh sambil Sisanya. nyemil. Udah. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah itu masih gampang suratnya. Apa namanya? Gimana nggak ribet lah. Tapi kalau udah baca surat Al-Kahfi, wah itu baru tuh. Orang yang kalau udah biasa hari Jumat baca Al-Kahfinya udah lancar, nah itu udah jago banget tuh ngajinya. Rata-rata kalau udah baca Al-Kahfi, keseleo mulu, banyak keseleonya. Gitu seperti itu. Iya, bikin rasa. Ada dingin tuh. Ayo silakan. Bangsa. Udah bikinin kopi. Adalah sejenak kita berdoa, kita tutup majelis ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbi ya Ma'mud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala akhirin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala bi sunnati rasulillah ajma'in. Amin. 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 Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa